tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam tablik akbar yang tanpa terasa. Beberapa saat lagi dalam hitungan hari kita telah memasuki bulan yang kita nanti-nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Dan acara tablik akbar bisa Anda saksikan di sepanjang bulan Ramadan, yaitu mulai pukul 3:30 hingga pukul 5 sore. Di kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk tampil secara langsung dari Pondok Pesantren Al-Ashriyah Desa Warujaya Parung dan mengambil tema yang cukup menarik, yaitu makna atau hakikat ibadah saum. Alhamdulillah guru kita telah berada di tengah-tengah kita, Kiai Haji Sumarno. Dalam hitungan hari kita telah memasuki bulan yang kita nanti-nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Dan acara tabligh akbar bisa Anda saksikan di sepanjang bulan Ramadan, yaitu mulai pukul 3:30 hingga pukul 5 sore. Di kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk tampil secara langsung dari Pondok Pesantren Al-Ashriyah Desa Warujaya Parung dan mengambil tema yang cukup menarik, yaitu makna atau hakikat ibadah saum. Alhamdulillah guru kita telah berada di tengah-tengah kita, Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Kiai, sudah siap untuk masuk ke bulan suci Ramadan ini Kiai? Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, semua Islam, insyaallah bila Allah perpanjang dan pertemukan waktu kepada kita, harapan kita adalah kita bisa jumpa dengan bulan Ramadan. Karena Ramadan tinggal menghitung hari lagi. Nah, ini menarik sekali Kiai. Ramadan tinggal menghitung hari lagi. Tetapi Ramadan penentuan tanggalnya juga mungkin begitu banyak pertentangan di sini. Ada yang telah menyatakan pada hari ini, kemudian ada yang mengikuti pemerintah. Ini bagi orang awam harus diberikan pemahaman tentang ini Kiai. Ada metodologi dalam penentuan bulan suci Ramadan. Metodologi yang paling indah dan paling akurat adalah metode yang ditentukan oleh junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Karena sesungguhnya pertentangan yang terjadi pada era sekarang ini memang sudah menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat kita, yang tentunya mudah-mudahan insya Allah kita selaku umat Islam bukan itu yang kita perbesar, akan tetapi adalah kita mengerti dan mengetahui daripada hakikat Ramadan. Perbedaan dalam umatku kata Rasul adalah merupakan satu hikmah. Ikhtilaful ummati rahmah. Perbedaan dari antara umatku itu akan melahirkan satu rahmat. Hanya saja Rasul memberikan satu metode dalam sabdanya, sumu li ru'ya wafturu li ru'ya. Berpuasalah kamu berdasarkan dengan melihat ru'ya, dan berbukalah kamu menentukan hari raya Idul Fitri pun berdasarkan melihat ru'ya. Apa yang dikatakan ru'ya? Ru'ya itu adalah melihat datangnya bulan. Nah, ini adalah hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui, yang bisa mengenal dan bisa menetapkan tentang datangnya waktu bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah kita hidup di negeri Pancasila yang mayoritas umat Islam. Di sini ada majelis ulama, di sini ada departemen agama, dan disitulah nanti mereka menentukan dengan datangnya waktu Ramadan dengan sidang isbat para pakar-pakar ahli astronomi dan orang-orang yang biasa melihat datangnya bulan, baik dengan melalui teknologi maupun mata telanjang. Sekarang ini sudah tidak ada lagi aral melintang yang untuk menjadi halangan. Walaupun memang ada orang menentukan sekarang dengan hisab dari sejauh mungkin. Jadi ada ru'ya, ada lagi hisab. Ada lagi yang hisab juga mereka awalnya berdasarkan ru'ya. Artinya perjalanan bulan yang ia hitung, yang lihat berdasarkan per detik, per menit. Dalam ilmu agama dikatakan ilmu falak. Itu tidak pun menguranginya. Hanya saja semuanya berangkat daripada keyakinan. Kalau memang kita yakin dari apa yang kita dapati, dari apa yang kita temukan dan apa yang kita lihat, tentu orang yang bisa dipercaya sudah barang tentu dia bisa menetapkan. Hanya saja kembali lagi sekali lagi, tidak semua orang mampu dan tidak semua orang bisa untuk menentukan itu, kecuali orang-orang yang betul-betul ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya adalah
tanyalah oleh kamu kepada orang-orang yang ahlinya mengerti, yang bidangnya. In kuntum la ta'lamun, jikalau kamu tidak mengetahui. Yang parah sekarang ini adalah di tengah-tengah umat, Ramadan belum datang, ributnya sudah duluan. Nah, ini yang jadi problema bagi kita. Kenapa ribut Ramadan? Kapan datang Ramadannya? Yang penting adalah nanti ketika ada ketetapan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah pun berdasarkan sidang isbat dari para tokoh-tokoh, para alim ulama yang ada di Indonesia, ataupun juga berdasarkan hisab yang sudah mereka menentukan dengan perjalanan datangnya bulan. Silahkan ambil yang mana. Kita tidak perlu ribut, tidak perlu bertengkar. Di mana masing-masing keyakinan kita, mari kita kerjakan dan mari kita lakukan. Jadi artinya walaupun ada beberapa organisasi tertentu ya, organisasi Islam yang telah menetapkan ya dari jauh-jauh hari, ini tidak perlu kita permasalahkan. Tetap kita harus mengikuti amir di sini, seorang pemimpin yang akan memberikan keputusan nanti. Tapi tetap akan terjadi perbedaan, Kiai. Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul dan orang-orang yang mewakili urusan kamu. Di antaranya orang-orang yang mewakili urusan kita itu adalah pemerintah dan juga para ulama, itu yang mewakili urusan kita. Di sini adalah dibutuhkan kesinergian antara ulama dan umaro. Tentunya ulama yang tidak diintervensi dengan kepentingan umaro. Ulama yang tidak diintervensi lagi dengan kepentingan yang lain. Inilah yang diharapkan di negeri kita. Inilah yang diharapkan oleh umat saat ini. Itulah yang dibutuhkan kita saat sekarang. Baik, subhanallah. Kita telah sedikit banyak mendapatkan ilmu bagaimana metodologi menentukan bulan suci Ramadan. Dan yang paling penting adalah apa yang semestinya kita lakukan di bulan Ramadan. Salah satu ritual yang wajib dilaksanakan adalah ritual saum atau puasa, atau yang sering kita sebut dengan puasa. Nah, kenapa Allah memberikan kesempatan hanya 1 bulan di bulan puasa, dan kenapa ini diwajibkan? Itulah yang akan kita kupas pada segmen selanjutnya, masih dalam Tablik Akbar bersama Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadil qawim, al-azizil ghafurur rahim. Summa salatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Bapak ibu saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa TV One di mana Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang tinggal menghitung hari dalam kehidupan kita. Tentunya kita umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia,
tengah hiruk pikuk siap menyambut datangnya bulan yang penuh barokah. Bulan yang peluang yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat para nabi dan rasul yang sebelumnya. Beruntung jikalau kita ketemu dengan bulan Ramadan. Bahagia kita jikalau kita ketemu lagi dengan datangnya bulan Maghfirah. Karena apa kata Nabi, "Lau ta'lama ummati ma fi Ramadan la tamanau an takuna sannata kulla ar-Ramadan." Jikalau umatku tahu apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan, mereka pasti mengharap setahun full hidupnya kalau perlu jadi selamanya bulan Ramadan. Alhamdulillah. Lantas makna apa Ramadan yang datang buat kita dan kenapa Allah berikan begitu penting buat kita? Pertama adalah Ramadan datang kepada kita, anggaplah itu merupakan bulan neraca. Neraca perilaku, neraca perbuatan, neraca amal. Bagaimana kita melihat amal dan ibadah perilaku perbuatan kita selama sebulan yang lalu, berbulan yang lalu berjalan dalam kehidupan. Ketika ada kekurangan, karena sadar kita ini jadi umat Nabi yang umurnya paling pendek di antara umat-umat Nabi yang sebelumnya. Umat Nabi Isa umurnya ada yang 400 tahun. Umur siapa? Umat Nabi Isa. Umat Nabi Musa ada yang umurnya 600 tahun. Iya, kalau kita umur 600 tahun jadi orang kaya, seneng. Yang repotkan udah umur panjang ratusan tahun jadi orang susah. Ini yang ribet. Umur panjang hidup melarat, rungsep. Dan yang lebih rungsepnya lagi, andaikan umur panjang, amaliah kita sedikit, ketika kita nanti menghadap kepada Allah, semalatus aluna yauma idzin anin naim, seluruh nikmat dan anugerah yang Allah berikan, Allah limpahkan siapapun kita, dimanapun kita, dari asal manapun bangsa dan negara kita, itu anugerah nikmat Allah, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Nah, Ramadan bonus. Bonus apa? Bonus kesempatan kita memupuk dan melimpahkan, melipat gandakan yang Allah berikan tidak pernah yang Allah kasih kepada umat para nabi dan rasul yang lainnya. Inilah pernah ada bocoran dulu. Bocoran. Zaman dulu udah ada bocoran. Siapa yang dapat bocoran? Nabi Musa. Dari mana? Dari Jibril. Jibril ngasih tahu Musa, "Ya Musa, nanti ada satu umat yang mereka berbuat sejenak, tapi lipatan pahalanya besar." Akhirnya Nabi Musa doa kepada Allah, "Ya Rabb, lau atala umri la tabi'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Ya Allah, kata Nabi Musa, jikalau kau perbolehkan kepada aku, kau perkenankan kepada aku, kau panjangkan umur saya walaupun sekarang Nabi, saya sekarang Rasul, saya sekarang pemimpin umat, ketika nanti datangnya Nabi Muhammad, saya siap akan menjadi umatnya. Bingung kan? Nabi pengen jadi umat Nabi. Kalau model kayak kita kan gengsi. Ngapain sih udah biasa jadi imam kok harus jadi makmum? Ternyata ada rahasia besar. Li'anal hasanatil mudha'afa. Karena segala kebajikan dan kebaikan yang diperlakukan, yang diperbuat oleh umat itu nanti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Romad. Jangankan kita ibadah, kata Nabi, naumus shaimi ibadah. Tidur merem, ngeringkuk, kita itu udah jadi ibadah. Tidurnya ibadah. Orang yang puasa di bulan Ramadan, jangankan ibadahnya, tidurnya aja ibadah. Jangan lantas berpikirlah kalau tidurnya ibadah, sudahlah Pak, besok kalau datang bulan Ramadan saya merem aja, nggak usah ibadah.
Itu ibadah yang paling kecil. Kalau sekarang kita tidur yang barangkali cuma sekadar rest of the rest, yakni adalah istirahat. Tapi ketika nanti bulan Ramadan kita tidur siang, udah dapat pahala. Alhamdulillah. Tidurnya siang sebentar. Jangan tidur habis subuh, masuk kamar kunci pintu, setel kipas angin, hidupin AC, bangun-bangun maghrib. Itu puasa tuyul. Neraca untuk melipat gandakan kebaikan. Insya yang belajar akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah ketika dia duduk belajar mengaji, ketika dia membaca Al-Quran, ketika ia membuka kitab, ketika ia mengkaji pengetahuan. Hari biasa 10, bulan Ramadan 70. Bahkan nanti Allah berikan kesempatan, ada yang namanya Lailatul Qadar, bulan pelipat gandaan. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Ini adalah urusan keyakinan. Islam gak pernah memaksa. Kadang-kadang kan, apa iya Pak? Gampang jawaban saya. Kalau saudara mau percaya, mati dulu. Ini kan urusan ke depan, bukan urusan hari ini. Apakah kita hidup cuma dengan yang namanya amril saja di alam dunia? Wa kullu man 'alaiha afan, semua di antara kita yang ada di alam dunia ini pasti mati. Ketika kita mati kembali kepada Allah, tentunya apa yang kita lakukan, kita perbuat hari ini adalah merupakan celengan kita. Berdasarkan inilah baginda Rasul minta kepada Allah, dan Allah anugerahkan Ramadan untuk memupuk dan untuk menjadikan bulan investasi yang besar buat kita kembali kepada Allah Subhanahu. This number one. Number two. Lanjut. Nomor 2. Kaping loro. Nomor 2. Kaping loro. Nomor 2 apa Pak? Nomor 2, wali kulli muslimin yastaghfiruna ilallah. Setiap orang-orang yang berdosa, ketika ia melakukan kesalahan, bulan Ramadan dia tadah kandangan, dia mohonkan ampunan kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang memohon ampunan kepada Allah di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Punya dosa, punya salah, punya dosa, punya salah. Oh, kalau ngomong salah dan dosa, ya kita gudangnya. Enggak ada orang di dunia ini yang bersih dari salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam di muka bumi ini pasti punya salah. Wa khairu khata'inat tawabun. Sebaiknya orang yang bersalah adalah taubat kepada Allah Subhanahu. Bulan Ramadan, bulan kita mengembalikan jati diri kita menjadi suci dan bersih. Ibadah kita berbanyak, pengampunan kita mohon kepada Allah yang lebih banyak. Itu makna kesempatan Ramadan. Bagaimana selanjutnya? Alhamdulillah Mas Agung sudah berdiri samping saya. Kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Subhanallah. Itulah tadi pemirsa, Kiai telah sedikit membukakan rahasia daripada bulan Ramadan. Dan memang benar, ketika kita mengetahui hakikat dan ketika kita mengetahui apa yang kita peroleh di bulan Ramadan nanti, maka kita mengharapkan seakan-akan dalam 1 tahun berisi Ramadan. Dan satu hal yang wajib kita laksanakan di bulan Ramadan adalah ibadah saum. Tetapi waspadalah, Imam Al-Ghazali membagi 3 tingkatan orang yang melaksanakan ibadah saum. Kita akan kupas selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Tabligh Akbar. Sa'altullah barina yuballighna manina. Sa'altullah barina yuballighna manina wa yudhib minana al-qadar bijahil Mustafa al-Muqtar wa yudhib minana al-qadar bijahil Mustafa al-Muqtar
Bapak Ibu saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa TV One di mana Anda berada, alhamdulillah kita sekarang bersama Al Habib Muhammad, penerus dan pelanjut daripada pesantren Al Asriyah. Ramadan yang memiliki makna pembentukan jati diri dan sekaligus neraca amalia, ini akan bisa terwujud dan merupakan harapan Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, motivasi dan orientasinya Allah mengharapkan dari Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang yang bertakwa. Allah mengharap Ramadan kita ini mudah-mudahan jadi orang takwa. Jadi nanti ketika usai Ramadan diwisuda oleh Allah, Allah yang mewisuda. Titelnya bukan S1, bukan S2, bukan S3, apalagi S-teler. Apa titelnya? Muttaqin, jadi orang yang bertakwa. Hanya saja untuk mendapatkan titel itu enggak abragadabrak, langsung kita balikan tangan, usai Ramadan pasang merek S6 takwa. Sedeng emas. Orang takwa itu bukan pakai merek, bukan pakai model, bukan pakai tampang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat model potongan kamu, enggak. Biar modelnya kekudang di kepala kayak bantrek, jubah kayak Batman, pakaian kayak Superman. Yang Allah lihat this, your head. You know? Apaan? Hati. After that, setelah hati apa? Amalia, perbuatan. Nah, Ramadan untuk membentuk itu, karenanya di dalam orang puasa ada 3 tingkatan. Iya, Bu? Hei, apaan? Puasa, ntar ada 3. Apaan? Puasa. Ada orang yang baru model belajar puasa. Namanya kayak potongan kita, puasa awam. Puasa, iya puasa, cuman bisa nahan lapar, haus dan dahaga. Min tulu'il fajri ila gurubi syams. Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, kita cuman bisa mampu tahan lapar, mampu tahan haus, tahan yang membatalkan puasa, tapi seluruh organ tubuh kita masih bebas. Makan? Enggak. Minum? Enggak. Ngegunjingin orang jalan, ngomongin orang terus, nyolong santri di pesantren puasa sama puasa, gosop terus. Ini model baru orang yang namanya belajar puasa, baru bisa tahan lapar. Kelompok siapa? Kelompok awam. Puasa Ramadan, ya Ramadan, tahan lapar, nonton, mata bebas ngelihat yang menggairahkan hawa nafsu, kuping kita bebas mendengarkan gosip, apalagi udah gosipnya artis, ngomongin orang, oh paling demen. Makanya Nabi berikan sen supaya kita benar. Tanya Habib, apa kata Rasul? Subhanallah, Nabi sampaikan kepada kita, malam yadak qauladur wal amala bi falaysa lillahi hajatun fima ayadak ta'amah aw syarabah. Allah enggak peduli biar perut kamu lapar kerengkengan sampai kerenteng. Wajah kita pucat pasti nahan lapar, bibir kita pecah-pecah. Kadang-kadang kita puasa baru 2 jam ludah udah 2 ember. Kering, bentar-bentar beludah koekco. Tapi kalau kita masih suka berkata yang keji, berbuat yang keji, yang dilarang oleh Allah, ini tingkatannya puasanya puasa orang
alias orang yang baru bisa puasa. Apa kita kepengen seperti itu? Mau jadi orang takwa harus ada peningkatan dong mas. Apa tingkatan yang kedua? Saumul khawas. Puasa orang khusus. Puasa orang yang ada tingkatan lumayan khusus. Apa yang mereka puasa? Yang mereka lakukan bukan sekedar tahan lapar, tahan haus. Bukan sekedar mereka yang namanya menahan daripada apa yang dilarang di bulan Ramadan. Tapi seluruh organ dan indera yang ada di dalam tubuhnya ikut puasa. Makanya as-saumu huwa al-imsak. Puasa itu adalah menahan. Jadi orang yang bisa nahan, orang yang puasa. Orang yang puasa kudu bisa nahan. Orang nahan belum tentu puasa. Nahan perut mules puasa bukan? Bukan. Apa yang ditahan, yang dilarang oleh Allah? Makan di siang hari di bulan Ramadan, minum di siang hari di bulan Ramadan. Kita menahan yang dilarang oleh Allah. Apa yang Allah larang? Ketika puasa segala apapun yang menggairahkan nafsu, kita rem pelan-pelan, tahan pelan. Kadang-kadang tahan siang kuat, malam bablas. Kayak orang dendam. Begitu pas habis buka, semua diembat. Bahkan ngancem sebelum buka. Ngelihat apa juga kepengen. Ada ngelihat kolak, ntar lu, gue beri lu. Ada ngelihat lagi yang namanya bihun goreng, ini nih. Apalagi ngelihat es kopior kelapa muda, wah, entar lo, embat lo. Padahal ketika beduk datang, masya Allah, Ramadan ternyata memberikan pelajaran kan. Kita kan udah sering bulan Ramadan, begitu datang beduk, maghrib tiba, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika. Begitu air setengguk masuk ke tenggorokan, selesai. Wassalam, beres, tun. Baru aja kita kena teh manis, blok. Apa yang tadi kita kepengen? Wah, lemas. Tenaga berkurang. Bahkan saat itu pula sudah hilang semuanya. Itulah dunia. Setelah kita sadar, oh ternyata ketika Allah melarang, Allah mencegah, Allah lagi yang namanya memberikan rem kepada kita dalam bulan Ramadan. Maka tingkatkan puasa yang kedua. Jadikan puasa orang yang memiliki nilai yang tersendiri. Saumul khawas, orang yang khusus. Yakni siapa? Ini puasanya adalah para alim ulam. Kuping puasa, mata puasa, tangan puasa, kaki juga, mulut juga, hidung juga. Jangan lagi puasa kaki ayab-ayaban ke mall atau jalan-jalan, apalagi kebut-kebutan. Ibu bapak, para jamaah, pemirsa TV One, tingkatan yang ketiga adalah puasa hati. Apa puasa hati dan perannya? Di segmen berikutnya kita akan lanjutkan. Subhanallah, itulah tadi 3 tingkatan puasa, dan yang pasti yang mampu mengukur diri kita adalah kita sendiri. Yang pertama adalah puasa orang awam, kemudian orang khusus dan orang istimewa. Nah, untuk mencapai tahapan-tahapan ini haruslah dimulai dari satu instrumen yang disebut dengan kolbu atau hati. Karena gerak pikiran kita, perkataan kita sesungguhnya tidak berasal dari otak kita, tetapi semua itu dimulai dari dalam hati kita. Nah, sesungguhnya adakah peran puasa mempengaruhi hati kita? Itulah yang akan kita bahas pada segmen selanjutnya dalam Tablik Akbar. دعوني فالذي أهوى دعني وأبدى لي من البشرى علامة وأذهلني غميضات المعاني يكينا عندما كتب اللسان ما على يا الله
عرفني بأنواع الكرامة وأوضى في الهوى قصدي وشأني على ورعي وجنبني. Saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air, pemirsa TV One, muslimin wal muslimat rahimakumullah yang sama berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang ketiga adalah puasa shawamul khawasul khawas. Ini puasa adalah tingkatan orang khusus. Bukan sekedar lagi indera yang mereka tahan dari segala macam bentuk maksiat ketika Ramadan. Akan tetapi peran jantung sentral daripada kehidupan manusia ikut puasa. Kalau model potongan kita kan puasa mah puasa hati masih kepengen dunia. Betul. Dendam begitu buka ngelihat makanan, ntar es kelapa kopior gubri loh. Ada lagi puasa belum, kadang-kadang sekarang udah ngeributin lebaran. Ramadan belum, lebaran sudah ribut. Ini kacau benar Bib. Maaf Bib. Puasa belum, lebaran udah ribut. Udah yang dari sekarang mikirin beli baju, udah sekarang bikin kue. Iya kalau ketemu Ramadannya, iya kalau sampai yang namanya Syawalnya. Kalau enggak, Ramadan tewas, Idul Fitri wassalam. Maka peran yang ketiga, mudah-mudahan kita besok mendapatkan tingkatan yang ketiga. Amin. Cuma berat puasa shawamul khawas, puasa hati. Apa yang kita puasakan hati? Hati ini adalah merupakan sentral dari seluruh pergerakan dari kehidupan kita. Sampai baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatun idza saluhat saluhatil jasad wa idza fasadatil jasad." Di dalam tubuh kamu itu ada segumpal darah. Idza saluhatil jasad. Kalau memang darahmu itu baik, darahmu benar, insya Allah seluruh perilaku organ fisik dan tubuhmu akan menjadi baik. Bagaimana baiknya kita sementara serangan dahsyat yang datang luar dan dalam begitu gencar? Siapa Pak yang nyerang? Jurik bin Iblis. Iblis bin Dedemit. Dedemit bin setan. Itu yang Allah bilang kan dalam Al-Quran, musuh yang paling nomor wahid. The best number. Nomor yang paling hebat. Siapa? Inna syaitana lakum adum. Inna syaitana lakum adum. Sesungguhnya setan adalah musuh kamu yang paling dahsyat. Kelihatan enggak, tapi efeknya berat Mas Agung. Oh, kalau udah mulai membisik, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin enggak kelihatan bisikannya begitu hebat. Mampu enggak kita begitu Ramadan puasa daripada bisikan setan? Setan membisikkan bukan macam-macam. Ada dunia yang manis, ada dunia yang indah, kemilau yang begitu menggairahkan. Nah, dia ngomong tuh setan bisik. Udah deh, nggak usah pakai lemas-lemas. No. Kadang-kadang maaf, lagi kita puasa begitu wudhu tengah hari, makanya ulama betul melarang. Memakruhkan kita berwudhu pada waktu sholat duhur di bulan Ramadan. Begitu kita wudhu kita ke kumur. Walaupun ke kumur adalah sunnah ketika pada waktu berwudhu.
khawatir, ihtiyat. Ada takut ke kumur, tergoda setan. Tenggorokan kering kan nggak ada yang tahu kiri dan kanan. Itu air kolam ketenggak. Air kolam ikut ketenggak. Ya orang kan di sini. Makanya puasa orang benar atau tidak tadi kan Nabi bilang. Nabi sabdakan tadi adalah hatinya. Mampu nggak kita mengerem daripada keinginan dunia? Bukan cover mas, but undercover. Bukan luarnya doang. Kita kadang ini kan sekarang tertipu dengan luarnya oh, tampang keren, tampang alim, duit masjid tewas. Wajah kayak wali, duit haji tenggelam. Wajah kayak orang benar, sampai duit yang namanya nyetak Quran diembat juga. Sadis bin sadis. Ini kan semua berangkatnya adalah dari hati. Maka Ramadan besok yuk puasakan hati kita, karena peran puasa hati akan membentuk jati diri. Who I am. Who I am. Siapa kita? Tanya dirimu. Kamu tuh sopo? Mane tesa? Kita ini siapa? Lawang kok kita nanti bakal masuk ke dalam kubur, kita nggak bakal punya apa-apa. Yang kita punya bakal ditinggal rumah yang megah kayak istana pun masuk kurung batang. Begitu di kurung batang masuk ke dalam kubur. Apa kuburan ada AC-nya? Oh, AC apapun orang ukurannya sempit, walaupun ditaruh di tempat pemakaman yang mahal, ketika mereka masuk ke dalam kuburan, malaikat nggak kenal itu Baperikil, tempat makam kuburan yang mahal. Tetap kalau memang hati yang buruk, lelaki yang rusak, pasti bakal dijejek malaikat. Tahu dijejek? Diapain? Diiles. Kenal diiles? Dijejek. Dijejek. Ya diiles. Puasai hati, insya tahan dari keinginan dunia, insya Allah kita bakal sukses. Yuk belajar dari Ramadan. Jadikan Ramadan madrasah perilaku, madrasah jiwa, madrasah sikap. And after that, setelah Ramadan, insya Allah kita kembali kepada fitrah. Insya Allah. Mari kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Subhanallah, itulah tadi banyak hal yang kita dapatkan, betapa dalam ibadah puasa ternyata sekali lagi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada banyak hal yang perlu kita persiapkan, dan yang paling penting adalah persiapan kebersihan hati. Ketika hati kita bersih, insya Allah niat puasa kita, niat ibadah saum kita akan benar-benar sungguh-sungguh dan akan mencapai posisi yang nantinya akan disematkan oleh Allah, yaitu derajat muttaqin. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara tentang ibadah saum atau ibadah puasa, dalam setahun kita telah melakukan begitu banyak kegiatan dalam kehidupan kita. Tubuh kita pun tanpa kita sadari terus melakukan perputaran, melakukan proses yang tanpa pernah berhenti, dan jarang kita sadari bahwa kita telah mendolimi diri kita. Disinilah Allah menyediakan satu waktu yang sangat bermakna, yaitu bulan suci Ramadan. Disinilah pentingnya rekonsolidasi di bulan suci Ramadan. Itulah yang akan kita bahas pada segmen selanjutnya dalam Tablik Akbar. Allah Allahu ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Allah Allahu ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tablik Akbar, sebuah acara yang bisa Anda ikuti di sepanjang bulan Ramadan nanti, yaitu yang dimulai dari pukul 3:30 hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung dari Pondok Pesantren Al-Syriah, Desa Warujaya Parung, Bogor, yang mengambil tema yaitu makna daripada ibadah saum. Ibadah saum yang telah oleh guru kita tadi, yang paling tinggi, puncak yang paling tinggi adalah pada kebersihan hati. Ketika kita menahan lapar, ketika kita menahan haus, semuanya adalah bertujuan untuk membersihkan hati kita. Ketika hati kita bersih, maka insya Allah perilaku kita juga akan menampakkan kebersihan. Disinilah pentingnya rekonsolidasi di bulan suci Ramadan. Nah, apakah sesungguhnya makna daripada rekonsolidasi di bulan suci Ramadan? Kita akan kembali simak paparan dari guru kita. Silakan, Kiai. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di mana Anda berada dan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV One yang sama dimuliakan Allah. Ramadan memang adalah merupakan bulan pembentukan jati diri. Dari mulai perilaku, seluruh indera, sampai bagian yang paling internal dijaga dalam bulan Ramadan. Orientasinya kita akan harapan Allah jadi orang yang muttaqin, jadi orang yang takwa. Berangkat dari sini, mulai kita tahan perut, mulai kita tahan perasaan, mulai lagi kita atur indera, sampai yang namanya kebersihan hati. Orientasinya adalah menjaga nilai komunikasi hubungan kita kepada Allah dan juga hubungan kita kepada sesama. Bahasa kerennya rekonsolidasi. Apaan? Catat. Ini kan semua bisa akan rusak nilai hubungan kalau sudah termotif. Orang sekarang banyak berbuat baik kalau lagi ada tujuan maunya. Betul apa betul? Iya apa iya? Wow, giliran pilkada itu yang namanya kaos, kudungan, bahkan karpet, masjid, wow, diaur-aur. Tapi kalau udah selesai kira-kira ada yang mikirin enggak? Ada yang bagi enggak? Wassalam. Finish my friend. Makanya enggak beda pilkada sama pilkabe. Kalau pilkabe, kalau lupa pasti jadi. Pilkada kadang-kadang udah jadi pada nah, hubungan yang baik kita kepada Allah dengan kebaikan jangan dinodai dengan sesuatu dan tujuan sesuatu. Jangan ada dusta dong di antara kita. Ya Pak ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Allah nyebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum, walaupun kamu tampakkan apa yang ada di dalam diri kamu, aw tukhfuhu, kamu melakukan kebaikan, tapi kamu tanamkan, pendamkan sesuatu, Allah hitung. Nah, Ramadan adalah merupakan membangkitkan nilai hubungan, rekonsolidasi kita kepada Allah dengan bersihnya hati. Saudara-saudara, ini peran pentingnya namanya kan ketika kita sholat kita sudah membuat janji kepada Allah. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil.
Lilahnya kita kepada Allah apa? Makanya kan Allah terangkan lagi, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Jangan kebaikan kamu nodai dengan motivasi dan tujuan sesuatu. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau hanguskan dan jangan kau hancurkan, jangan kau batalkan nilai kebaikan kamu, sedekah kamu bil manni wal adha. Karena ada harapan saya bagi duit kamu agar kamu nusuk saya. Ya. Kebetulan kalah itu karpet diambil lagi di masjid. Najis deh. Amit-amit cabang baby. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Ramadan dibangun, yuk dibangun. Apa yang dibangun? Kesucian hati kita, hubungan kepada Allah. Yang kedua, hubungan kepada sesama. Ketika kita berinteraksi, manusia ini kan makhluk sosial. Nggak ada orang bisa hidup sendiri. Presiden nggak bakal jadi presiden kalau nggak ada rakyat, mas. Ke kuping tuh. Hei, kedengeran nggak? Gubernur nggak bakal jadi gubernur kalau kagak ada. Wali kota nggak bakal jadi wali kota kalau nggak ada. Ustadz nggak bakal jadi ustadz kalau nggak ada sepinter hebatnya ustadz, hebatnya membalik kiai ceramah, yang dengerin nggak ada santrinya. Apaan? Koslet. Iya apa iya? Ini kan perlu dibangun. Duribat alaihimudillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ke atas beres, ke bawah lah. Ke atas beres, ke bawah lan. Insya Allah Jangan beda-beda, kita giliran sama pacar, wow, ini nih, belum minta udah tawarin, neng. Kalau kita ingin memberi, jangan melihat apa dan siapa. Siapa yang kita beri yang berhak menerima? Sedekah kita berikan kepada asnafus samaniyah. Jangan yang jauh, kadang-kadang jeleknya kita kan mau memberi karena pengen dipuji. Apalagi kalau masuk TV, waduh, ditulis namanya disebut. Jangan ada motivasi. Jangan ada motivasi. Yang kita cari redho. Wal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka fatah. Kalau Allah sudah redho asal jangan ada sesuatu. Santri yang belajar karena Allah, jangan karena dunia. Ketika sudah kita betul-betul baik hubungan kita kepada Allah, sesama dengan juga kita belajar baik. Tidak ada perbedaan di antara kita, antara raja dan rakyat, rakyat jelata maupun orang besar, semuanya sama kelak nanti di mata Allah Subhanahu wa taala. Segmen berikutnya kita lanjutkan pada episode yang baik berikutnya. Terima kasih Kiai. Alhamdulillah, itulah tadi tanpa terasa kita sudah sampai di segmen penghujung Tabligh Akbar untuk kesempatan kali ini, membahas tentang hakikat daripada ibadah saum atau yang biasa kita kenal dengan ibadah puasa. Insya Allah memasuki bulan Ramadan yang hanya kita hitung beberapa hari lagi, insya Allah nanti kita akan memasuki dengan penuh kesungguhan yang diawali dengan kebersihan hati kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah
untuk melampaui madrasah di bulan Ramadan yang sangat singkat ini. Dan siapa tahu di bulan-bulan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya kita dipertemukan Ramadan oleh Allah. Dan bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Pemirsa, kita masih punya satu segmentasi lagi. Tentu saja kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tabligh Akbar. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairil anamil arabi, khairil anamil arabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairil anamil arabi, khairil anamil arabi, sallu ala hadha an-nabi al-hashimi al-mutallibi, sallu ala hadha. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pemirsa TV One di mana Anda berada, para jamaah yang sama berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, kita yang tinggal menghitung waktu datangnya Ramadan, kita kudu bangga dan bersyukur kepada Allah. Harapan doa kita ketemu lagi nanti dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesempatan kita bertemu dengan bulan yang penuh makna dalam hidup kita. Di Ramadan, bulan pembersihan diri. Di Ramadan, bulan pelipatan dan investasi buat kita menghadap ilahi. Ramadan adalah bulan besok untuk berrekonsolidasi kepada Allah dan kepada sesama. Bila ini kita manfaatkan dengan baik, apa yang jadi harapan di hidup kita, barkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, terwujud, harapan Allah akan nyata jelas, Allah akan berikan kita keberkahan. Inilah kuncinya, madrasah Ramadan besok datang akan tiba. Dari sekarang umat Islam everywhere and everywhere, khususnya kita yang ada di Indonesia, apapun yang kita hadapi sekarang ini, ketika Ramadan datang, siap di tengah-tengah kita, lapang dada gembira menghadap datangnya bulan barokah. Ada jaminan dari Nabi, man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Orang yang bahagia senang akan datangnya bulan Ramadan, karena dia tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan dan nilai yang terkandung dalam bulan Ramadan, baru senang dan girangnya Allah sudah berikan kepadanya bonus, kelak nanti akan dibebaskan dari api neraka. Amin. Allahumma ya Rabbal. Saudara-saudara, selanjutnya mari nanti kita baca doa dipimpin oleh Habib Muhammad Wali yang merupakan penerus daripada Al-Habib Sagaf bin Mahdi, yang mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kepada kita barokah semua. Sebab berkat daripada almarhum al-maghfurlah, alhamdulillah pesantren ini bisa wujud dengan luas 128 hektar yang kurang lebih dengan ribuan santri, tanpa bayar ternyata bisa menyelenggarakan pendidikan. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburannya. Fadhal doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afini amma yu'afir mazidah. Ya Rabbana wal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma lahsana ahsanaika nahtika fal hamdu hatta tarda
walakal hamdu idza radika wal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, panjangkan umur di dalam sehat wal afiat ya Allah. Mudahkan rizki dalam hidup kelak menjadi hamba-hamba Allah, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wa'du wasi'al maghfirah khususan ila rahrif billah alamal muhyiddina syahil habib sagaf bimahdi bin syabar bin salim biniyat yang firadun umarat jalahul jannah semeranana fi dunia urana wa tuballigh jama'atina mabana wiyana min niyatin salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin wa usani la ilaha syarrul wal jami'ul ulama usalimun wa sallallahu ila وصلى الله والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب دعوى فقاد الحاجة إني حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعل لنا علماء عاملين صالحين محمود مباركين مرزوقين أينما كنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك العافية بحج سيدنا محمد وبشفاعة رسولك أجمعين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi'al Maghfirah antur hibana ya Allah mahabbat Rasulillah wa mahabbataka ya Rabbal Alamin wa sabit qaulana biqauli sabit bi syahadataini ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa yang dirahmati Allah, satu hal yang patut kita renungkan ketika dalam usia kita, sisa usia kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Insya Allah semestinya kita memaknai Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-menerus membersihkan diri sebelum kita berjumpa dengannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan insya Allah besok Tablik Akbar akan kembali tampil secara live dari Masjid Muhammad Batalion 202 Angkatan Darat, Jalan Raya Narogong Siliwangi Taji Malela Rawalumbu, Mabes Angkatan Darat Bekasi. Saya Agung Isulhak mewakili segenap kerabat kerja Tabligh Akbar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halala ya halala